Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ummatil yawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhammad Zainil Akhos selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa Arab serta teman-temanku yang berbahagia. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya di setiap aktivitas kita. Salawat dan salam tetaplah tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu seperti pada saat ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ajilatul Mas'adah, Putri Salamin Anil Maula, dan saya sendiri Siti Muflihatunisa. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Kedudukan Bahasa Arab dalam Pembelajaran. Yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan memaparkan pengertian bahasa Arab. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia semakna atau dengan kata lughah dalam bahasa Arab, language dalam bahasa Inggris, dan bahasa dalam bahasa Sanskerta. Hingga kini bahasa didefinisikan dengan beragam pengertian. Sebagian mengatakan bahwa bahasa adalah perkataan-perkataan yang diucapkan atau ditulis. Sebagian lainnya mengatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia. Dan sekelompok lainnya juga mendefinisikan bahasa sebagai kata benda, kata kerja, kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya yang dipelajari di sekolah. Menurut Al-Ghazali, bahasa Arab adalah kalimat-kalimat yang dipergunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan tujuan-tujuan, yakni pikiran dan perasaan mereka. Bahasa Arab adalah sebuah bahasa yang terbesar dari segi jumlah penutur dalam keluarga bahasa Semitik. Bahasa Arab adalah kalimat yang dipergunakan oleh orang Arab untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka, yang berbentuk huruf hijaiyah yang dipergunakan oleh orang Arab dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Ajilatul Mas'adah. Ajilatul Mas'adah NIM 2219097 ingin menjelaskan metode pembelajaran dalam bahasa Arab. Ada 6 metode pembelajaran dalam bahasa Arab. Yang pertama, metode kaidah dan terjemah. Kedua, metode langsung. Yang ketiga, metode audiolingual. Yang keempat, metode gabungan. Dan yang kelima metode komunikatif berbasis masalah. Dan yang keenam, metode bahasa berbasis nyanyian dan permainan. Yang pertama, metode kaidah dan terjemah. Bahasa Arab berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya yang ada di dunia. Gaya berbahasa Arab juga sangat banyak, sehingga idealnya umat Islam lebih memfokuskan dan lebih mementingkan dalam pengembangan berbahasa Arab, baik untuk belajar bagi diri sendiri maupun untuk keperluan orang lain, dengan tujuannya untuk lebih memfokuskan dan memfasilitasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam metode kaidah dan terjemah, peserta didik dituntut untuk mampu memahami kaidah-kaidah tata bahasa dan mampu dalam menerjemahkannya. Kedua, yaitu metode langsung. Metode langsung ini mengambil peranan penting dalam pembicaraan maupun praktik secara lisan. Peserta didik dituntut untuk mampu mengungkapkan apapun dalam pembicaraan maupun praktik secara lisan. Ketiga, yaitu metode audiolingual. Dalam metode audiolingual ini, peserta didik dituntut untuk mampu mengulang-ulang hafalan. Metode audiolingual ini hampir sama dengan metode langsung. Hanya berbedanya dalam metode audiolingual ini, peserta dituntut untuk membunyikan lafaz atau vokal yang hampir sama dengan vokal aslinya atau dialek aslinya. Keempat, yaitu metode gabungan. Metode gabungan menjadi metode yang paling lengkap karena mampu saling mengisi kekurangan menuju kesempurnaan. Kelima, metode pembelajaran komunikatif berbasis masalah, yaitu pembelajaran komunikatif yang mengarahkan siswa menjadi pembelajar mandiri
yang terlibat secara aktif dalam pemecahan masalah secara berkelompok. Model pembelajaran ini mengembangkan keterampilan siswa dalam berpikir, melakukan analisis, mencari data dan informasi untuk mendapatkan solusi dari suatu permasalahan. Kemudian memaparkan hasilnya, yaitu metode pembelajaran bahasa berbasis nyanyian dan permainan. Metode pembelajaran bahasa Arab yang digunakan seorang pendidik atau pengajar bahasa asing termasuk bahasa Arab harus berpijak kepada kebutuhan, kemampuan, perkembangan, serta situasi yang ada pada peserta didik. Satu metode tidak harus mutlak digunakan secara utuh. Pendidik menghadapi siswa bukan barang mati, artinya manusia kecil yang dinamis, terus berkembang yang tentunya memerlukan layanan terbaik dan tidak monoton, termasuk di dalamnya metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nama saya Putri Sailar, Nanda NIM 221904. Saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan tentang kedudukan bahasa Arab dalam pembelajaran. Yang pertama, bahwa sumber asli ajaran Islam Al-Quran dan Hadis ditulis dalam bahasa Arab. Kedua, kitab-kitab karya ulama-ulama besar yang mempengaruhi alur pemikiran umat Islam terutama di bidang tafsir, hadis, fikih, akidah, tasawuf ditulis dalam bahasa Arab. Ketiga, kajian ilmu keislaman akan semakin berbobot jika mengambil rujukan dari bahasa Arab. Keempat, realitas kekinian di kalangan sarjana muslim. Setelah bahasa Arab dijadikan Allah sebagai bahasa Al-Quran, maka terjadi perkembangan yang luar biasa pada bahasa ini, sehingga memunculkan berbagai peranan penting dalam interaksi kehidupan umat Islam. Yang kedua, peranan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi umat manusia kepada Allah. Dalam agama Islam terdapat ibadah-ibadah tertentu, yaitu sholat, zikir, doa yang dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, bahasa Arab merupakan bahasa internasional. Bahasa Arab mempunyai peranan penting dalam dunia internasional. Digunakan dalam dua pendidikan Islam maupun pendidikan non-Islam. Bahkan menjadi kajian di universitas besar dunia seperti Harvard University. Keempat, peranan bahasa Arab dalam kajian Islam. Bahasa Arab digunakan dalam berbagai macam kitab-kitab tafsir, hadis, tasawuf, fikih, hukum, dan lain-lain. Sehingga untuk memahaminya diperlukan penguasaan bahasa Arab secara komprehensif agar tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Demikian bahasa Arab telah menunjukkan betapa penting kedudukannya dalam berbagai aspek, baik sebagai bahasa wahyu, bahasa ibadah, maupun bahasa komunikasi internasional. Sehingga mempelajari bahasa Arab merupakan salah satu kunci pokok untuk membuka pintu ilmu pengetahuan, baik agama, sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Teman-temanku sekalian, cukup sekian yang dapat kami paparkan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami selaku pemakalah memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.